Baik, ini apa udah boleh langsung dimulai aja, Bu? Oke, silakan Kakak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Wida Aristanti, SAP, MAP, dan juga teman-teman sekalian. Pertama-tama, perkenalkan, saya Trevino Rahmat Pribadi yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai evaluasi dan pengukuran kinerja. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 11, yaitu ada Nurul Fitriana, Siva Ani Aulia, dan saya sendiri. Nah, pada pokok materi pada presentasi kali ini ada yang pertama ada pengertian evaluasi, lalu fungsi evaluasi, peng- pengertian kinerja, perencanaan kinerja, komponen rencana kinerja, penyusunan perencanaan kinerja, definisi pengukuran kinerja, tujuan dan manfaat dari pengukuran kinerja, syarat dan indikator pengukuran kinerja, model-model sistem pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan terakhir itu ada proses evaluasi kinerja. Nah, pada materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan. Oke, terima kasih Trevina atas kesempatannya. Jadi, pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi. Boleh di next? Boleh di next? Oke, jadi pengertian dari evaluasi sendiri itu, evaluasi merupakan proses untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan bisnis mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang tujuan utamanya adalah untuk mengukur keberhasilan, mengidentifikasi kendala yang menghambat pencapaian tujuan, serta memberikan dasar yang kuat untuk dasar pengambilan keputusan yang strategis di masa depan. Dengan melakukan evaluasi, bisnis dapat mengukur seberapa efektif strategi bisnis yang diterapkan, efisiensi operasional, dan keberhasilan produk atau layanan yang ditawarkan. Lalu, hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan, sehingga bisnis dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada fungsi dari evaluasi. Boleh di next lagi. Jadi ada beberapa fungsi dari evaluasi sendiri. Yang pertama itu validasi asumsi. Jadi evaluasi dilakukan untuk membandingkan hasil nyata dengan asumsi yang dibuat selama tahap perencanaan. Validasi asumsi ini membantu untuk memastikan bahwa asumsi awal tersebut akurat dan relevan dan dapat digunakan untuk membuat perubahan yang diperlukan dalam strategi ataupun operasional bisnis. Lalu fungsi yang kedua itu ada pengukuran kinerja. Nah, salah satu fungsi utama dari evaluasi adalah untuk mengukur kinerja dari berbagai aspek, baik keuangan maupun non-keuangan, seperti pendapatan, laba, arus kas, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, bisnis dapat dinilai apakah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu fungsi yang ketiga itu mengidentifikasi peluang. Jadi evaluasi membantu perusahaan menemukan peluang bisnis baru atau area yang perlu ditingkatkan. Dan ini memungkinkan perusahaan untuk menemukan potensi pertumbuhan yang mungkin belum terlihat sebelumnya dan merencanakan rencana yang lebih tepat untuk mengeksplorasinya. Lalu fungsi yang ketiga itu ada pengukuran resiko. Jadi evaluasi juga digunakan untuk mengukur tingkat resiko yang dihadapi oleh bisnis, termasuk menemukan ancaman potensial dan masalah yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Perusahaan dapat mengukur resiko ini dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mengurangi dampak. Fungsi selanjutnya itu ada akuntabilitas.
Evaluasi memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab terhadap stakeholder. Akuntabilitas ini berarti bahwa manajemen harus bertanggung jawab atas hasil operasi mereka, memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan memberikan laporan yang jujur dan transparan kepada pemangku kepentingan. Lalu untuk fungsi yang selanjutnya ada mohon maaf, maksud saya boleh di next ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pengertian kinerja. Jadi, kinerja secara sederhana dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh seseorang, kelompok, ataupun organisasi dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kinerja ini bisa diukur dalam berbagai bentuk, baik secara kuantitatif, misalnya kayak jumlah produk, nilai penjualan, maupun kualitatif, seperti kualitas produk maupun kepuasan pelanggan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada perencanaan kinerja. Boleh di next lagi. Pengertian dari perencanaan kinerja sendiri ini merupakan proses menetapkan tujuan indikator kerja utama atau KPI dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam suatu organisasi atau proyek. Dalam studi kelayakan bisnis, perencanaan kinerja sangat penting karena berfungsi sebagai peta jalan untuk mengukur keberhasilan bisnis dan memastikan bahwa semua upaya difokuskan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu perencanaan kinerja sangat penting juga untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis berfokus pada tujuan yang sama. Dan ini memungkinkan evaluasi kinerja secara berkala dan pengenalan standar yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Perencanaan kinerja juga membantu perusahaan membuat keputusan strategis dengan data yang akurat. Sebaliknya, perencanaan kinerja berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis secara keseluruhan, karena meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan tujuan yang jelas dan target yang dapat dicapai. Boleh di next. Nah, dalam perencanaan kinerja ini juga terdapat beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu penetapan tujuan. Jadi tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Contohnya itu kayak misalnya meningkatkan penjualan suatu produk sebesar 20% dalam 6 bulan ke depan. Lalu yang kedua itu ada identifikasi indikator kinerja utama atau KPI. Jadi KPI adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur kemajuan menuju tujuan. Contohnya itu kayak tingkat penjualan, pangsa pasar, profitabilitas, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. Yang ketiga itu ada pengembangan rencana aksi. Jadi, rencana aksi adalah langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Misalnya kayak kampanye pemasaran baru, pengembangan produk, dan peningkatan efisiensi produksi. Eh, Lalu yang selanjutnya ada penugasan tanggung jawab. Jadi setiap tugas dan aktivitas harus dikaitkan dengan individu atau tim yang bertanggung jawab, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan rencana. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi berkala. Jadi kinerja harus dievaluasi secara berkala untuk mengukur kemajuan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Ini membantu memastikan bahwa perusahaan tetap berada di jalur yang benar dan dapat segera mengatasi masalah yang muncul. Boleh di next. Oke, untuk materi komponen rencana kinerja akan dijelaskan oleh partner yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya apa itu perencanaan kinerja? Nah, jadi komponen rencana kinerja itu dokumen atau panduan strategis yang disusun untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas atau pekerjaan suatu organisasi, lembaga, atau individu agar mencapai tujuan tertentu secara efektif dan juga efisien. Rencana ini mencakup tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, strategi yang dirancang, dan langkah-langkah implementasi yang terstruktur. Dalam komponen rencana kinerja ini juga meliputi 4 komponen. Yang pertama ada sasaran. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya eh, diidentifikasi secara sasaran mana nih yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan
beserta indikator dan rencana tingkat pencapaiannya. Lalu komponen yang kedua ada program. Program-program yang termasuk dalam lingkup kebijakan tertentu yang diuraikan dalam dokumen rencana strategi. Disebut program yang ditetapkan, program-program ini kemudian perlu diidentifikasi lagi dan juga ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Lalu komponen yang ketiga ini ada kegiatan. Kegiatan adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Lalu komponen yang terakhir ini ada indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator ini dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada masukan atau input, lalu yang kedua ada keluaran atau output, yang ketiga ada hasil atau outcome, lalu yang keempat ada manfaat atau benefit, lalu kategori yang terakhir ada dampak atau impact. Nah, materi selanjutnya ada penyusunan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan renja, yaitu penjabaran sasaran dan program dalam Renstra, yaitu rencana 5 tahun, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Renja mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target capaian tahunan. Penyusunannya dilakukan bersamaan dengan penyusunan repeta dan kebijakan anggaran, serta menjadi target yang harus dicapai oleh pimpinan dan anggota organisasi dalam tahun berjalan. Nah, program dan kegiatan yang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penetapan pasar, yang di mana sasaran berasal dari dokumen Renstra, dipilih berdasarkan prioritas tahunan. Lalu, sasaran juga dilengkapi dengan indikator kinerja dengan target capaian yang secara kuantitatif dan kualitatif. Lalu, langkah yang kedua itu ada penyusunan program. Program dipilih dari Renstra berdasarkan prioritas dan kesesuaian dengan sasaran tahunan. Program harus terintegrasi dan memiliki relevansi dengan sasaran yang ditetapkan. Lalu, langkah yang ketiga itu ada penyusunan kegiatan. Kegiatan adalah tindakan nyata untuk mencapai tujuan program dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Pemilihan kegiatan didasarkan pada prioritas, kontribusi maksimal terhadap sasaran, dan konsistensi antar unit kerja. Lalu langkah yang terakhir ini ada penyusunan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan telah ditetapkan, yaitu secara indikator harus secara spesifik, terukur, relevan, dan tidak bias atau hanya prasangka. Lalu target kinerja ditetapkan berdasarkan data yang valid dan memadai dengan pendekatan realistis sebagai tujuan dan indikator. Lalu materi selanjutnya ini ada definisi pengukuran kinerja. Nah, apa sih definisi pengukuran kinerja itu? Jadi pengukuran kinerja adalah proses memantau aktivitas perusahaan untuk memastikan keselarasan dengan tujuan perusahaan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi terkait aktivitas yang dilakukan, evaluasi efektivitas sumber daya, keluaran, kualitas, dan strategi dari organisasi. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk meningkatkan peluang perusahaan mencapai tujuannya. Selanjutnya ini ada tujuan dan manfaat pengukuran kinerja. Tujuan utama pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan mencapai tujuan organisasi sesuai standar yang telah ditetapkan. Pengukuran ini mencegah pekerjaan tidak terencana, mendukung pencapaian hasil yang diinginkan, dan menjaga kualitas kerja sehingga selaras dengan tujuan perusahaan. Nah, berikut ini ada 5 manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama, memperoleh laporan kinerja dari suatu program atau kegiatan.
Manfaat yang kedua, memperoleh umpan balik menuju proses pencapaian tujuan, lalu memperbaiki komunikasi di antara pekerja dan juga antara organisasi dan konsumen serta pemegang saham. Manfaat yang keempat, mendorong pemecahan masalah secara objektif dan mengurangi pendekatan intuitif. Lalu manfaat yang terakhir, yang kelima, peningkatan kinerja tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya pengukuran kinerja. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya di sini ada syarat dan indikator pengukuran kinerja. Boleh di next. Di sini ada beberapa persyaratan utama yang harus memang dipenuhi untuk mengukur daripada kinerja tersebut. Yang pertama itu ada harus akurat dan mudah dipahami untuk mencegah salahnya interpretasi. Terus yang kedua ada tentang pengukuran yang objektif. Yang ketiga ada relevansi. Yang keempat ada fleksibilitas. Yang kelima ada efektivitas. Boleh di next. Terus selanjutnya di sini ada indikator-indikator dalam pengukuran kinerja. Yang pertama itu ada indikator masukan atau indikator input. Indikator di mana indikator kinerja masukan atau input ini merujuk kepada ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai semua sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu aktivitas atau suatu program. Nah, indikator ini tuh penting karena emang nyakup semua elemen yang diperlukan untuk pada akhirnya memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keluaran yang diharapkan. Contohnya itu kayak modal yang emang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya di sini ada indikator keluaran atau output. Jadi indikator kinerja keluaran atau output ini adalah suatu ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai hasil langsung dari suatu aktivitas atau suatu program. Indikator ini tuh merefleksikan apa yang emang dihasilkan setelah pelaksanaan kegiatan fisik maupun dalam fisik. Dari fisik itu bisa Ini tuh bisa berupa produk yang dihasilkan seperti jumlah barang yang diproduksi, fasilitas yang dibangun, atau layanan yang diberikan. Terus selanjutnya ada yang keluaran non-fisik, yaitu yang tidak dapat diukur secara fisik, kayak peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta pelatihan, dan juga peningkatan kesadaran masyarakat tentang suatu isu. Selanjutnya di sini ada indikator kinerja, yaitu keluaran indikator indikator kinerja hasil atau outcome. Di sini tuh indikator kinerja hasil atau outcome adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai efek langsung dari keluaran output suatu aktivitas dalam jangka menengah. Jadi indikator ini tuh merefleksikan sejauh mana sih pada akhirnya keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan itu dan memberikan dampak atau impact yang diharapkan. Selanjutnya ada indikator manfaat. Di indikator kinerja manfaat ini atau benefit adalah suatu ukuran yang menunjukkan keuntungan atau kegunaan yang dihasilkan dari suatu aktivitas atau program yang berkaitan langsung dengan tujuan akhir dari implementasi tersebut. Indikator ini tuh merefleksikan dampak dari jangka panjang yang diharapkan dari kegiatan yang dilakukan, serta bagaimana sih hasil dari kegiatan tersebut pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat atau pemangku kepentingan. Contohnya itu kayak peningkatan kesejahteraan, terus juga ada kualitas hidup, sama yang ketiga ada keberlanjutan. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada model-model sistem pengukuran kinerja. Boleh di next. Di sini yang pertama ada Balanced Scorecard atau BST, itu model populer yang menilai kinerja dari 4 perspektif. Yang pertama ada keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Di mana BST ini menyelaraskan aktivitas bisnis dengan visi dan strategi organisasi, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal,
ya organisasi terhadap tujuan strategi. Selanjutnya atau SBSG berdasarkan SBS BSC, model ini menggabungkan aspek lingkungan dan sosial ke dalam kerangka pengukuran kinerja. Hal ini tuh menyoroti hubungan antara kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial sehingga cocok untuk organisasi yang berfokus pada keberlanjutan. Selanjutnya yang ketiga ada model Cambridge, yang pendekatan ini tuh mendefinisikan indikator kinerja utama KPI berdasarkan kelompok produk dan menekankan penyelesaian tujuan bisnis dengan tujuan spesifik terkait produk, memastikan bahwa metrik kinerja relevan dengan produk inti organisasi. Selanjutnya yang keempat ada sistem pengukuran kinerja terintegrasi atau IPS. Dan tujuannya itu untuk menciptakan kerangka pengukuran kinerja yang kuat, saling berhubungan dan efektif. Hal ini berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan atau disebut sebagai stakeholder sebagai landasan untuk merancang sistem memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya yang kelima ada sistem pengukuran kinerja lingkungan terpadu atau IEPMS. Di sini model ini tuh dirancang untuk mengevaluasi kinerja terkait dampak lingkungan dengan mengintegrasikan pertimbangan ekologi ke dalam proses pengukuran kinerja. Boleh di next. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Boleh di next. Proses evaluasi kinerja. Di next lagi. Prosesnya itu ada 5. Yang pertama dengan menetapkan standar kinerja, yaitu ditetapin kriteria kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tujuan daripada organisasi tersebut. Terus yang kedua, dilakukan yang namanya pemantauan kinerja. Jadi secara berkala itu diamatin dan didokumentasikan kinerja karyawan itu kayak gimana sih terhadap standar yang emang udah ditetapin. Terus selanjutnya yang ketiga ada umpan balik dan konseling. Jadi memberikan masukan yang membangun ya, konstruktif kepada karyawan terkait kinerjanya. Jadi nggak cuman dipantau terus dinilai, tapi juga diberikan umpan balik dan konseling yang bermanfaat. Terus selanjutnya yang keempat ada peringkat kinerja. Itu dengan menetapkan peringkat kinerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan bukti yang dikumpulkan selama periode evaluasi. Selanjutnya yang terakhir ada penghargaan dan pengakuan. Ini tuh dengan menerapkan penghargaan dan pengakuan berdasarkan hasil evaluasi, ini bisa sebagai salah satu bentuk kalau perusahaan tersebut tuh adil dan melakukan suatu transparansi. Boleh, next. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Selanjutnya ada studi kasus. Jadi latar belakang dari studi kasus ini yang pertama yaitu PT Maju Bersama, sebuah perusahaan manufaktur peralatan elektronik rumah tangga yang berlokasi di Bekasi, sedang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya manusianya dengan 500 karyawan yang tersebar di berbagai departemen. Perusahaan ini mengalami penurunan signifikan dalam produktivitas dan tingkat kepuasan karyawan selama 3 tahun terakhir. Tingkat turnover karyawan mencapai 25% per tahun, jauh melampaui rata-rata industri yang hanya 15%. Survei internal menunjukkan ketidakpuasan karyawan terhadap sistem evaluasi kinerja yang ada, dengan skor kepuasan hanya mencapai 5,5 dari 10. Produktivitas per karyawan juga mengalami penurunan sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Akar permasalahan terletak pada sistem evaluasi kinerja yang masih konvensional dan tidak mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi. Sistem penilaian yang digunakan masih sama seperti 10 tahun yang lalu, dengan kriteria yang terlalu umum dan tidak spesifik untuk setiap departemen. Proses pemberian feedback hanya dilakukan setahun sekali tanpa adanya mekanisme pemantauan berkelanjutan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya korelasi yang jelas antara kinerja karyawan dengan sistem reward dan pengembangan karir. Boleh di next.
Oke, jadi solusi dari studi kasus tersebut adalah untuk mengatasi masalah tingginya turnover karyawan sebesar 25%, rendahnya kepuasan kerja dengan skor 5,5 per 10, dan penurunan produktivitas sebesar 12%, PT Maju Bersama perlu melakukan pembaruan sistem evaluasi kinerja secara menyeluruh. Solusi utamanya adalah mengimplementasikan sistem manajemen kinerja terintegritas berbasis digital yang menggunakan pendekatan balance scorecard. Sistem ini akan mempertimbangkan aspek finansial, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan karyawan. Perusahaan juga perlu mengembangkan program pengembangan kompetensi personal melalui Individual Development Plan atau IDP yang didukung platform e-learning. Sistem reward akan dires- direstruksi- re- restruk- restrukturisasi dengan menghubungkan langsung kinerja karyawan dengan kompensasi dan jalur karir yang jelas. Untuk meningkatkan komunikasi, perusahaan akan menerapkan sistem continuous feedback dengan review bulanan dan pertemuan one-on-one reguler antara manajer dan tim. Meski membutuhkan investasi sekitar 1 miliar rupiah dengan biaya operasional tahunan 800 juta rupiah, eh, program ini diharapkan dapat menurunkan turnover di bawah 15%, meningkatkan kepuasan karyawan menjadi minimal 8 per 10, dan menaikkan produktivitas sebesar 15%. Keberhasilan implementasi akan dipantau oleh tim khusus dengan review setiap 3 bulan untuk memastikan keberlanjutan program. Boleh di next? Oke, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ini ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah pengukuran dan evaluasi kinerja adalah proses penting dalam manajemen organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan selaras dengan tujuan strategis. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang, penetapan standar, pemantauan, serta pengukuran hasil melalui indikator yang relevan. Pengukuran kinerja membantu organisasi memahami efektivitas sumber daya, keluaran, dan dampaknya serta menjadi alat untuk meningkatkan motivasi karyawan dan juga efisiensi operasional. Evaluasi kinerja juga memungkinkan organisasi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan juga peluang untuk pengembangan organisasi di masa depan. Berikut ini merupakan referensi yang kami pakai. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum di akhir presentasi, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, untuk Reza, dipersilakan. Cek cek apakah suara saya masuk? Iya, masuk, masuk. Oke, jadi saya ingin menanyakan mengintegrasikan aspek finansial dan non finansial dalam sistem pengukuran kinerja serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi keputusan strategi. Mungkin nggak jelas ya tadi ya. Saya ulang sekali lagi. Jadi apa tantangan utama yang dihadapi organisasi saat mengintegrasikan aspek finansial dan non finansial dalam sistem pengukuran kinerja serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi keputusan strategi? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya ada Dea. Oke, sebelumnya terima kasih, tapi suaraku masuk kan ya? Atau enggak? Maaf, Suaraku kurang masuk. kedengeran. Ya udah, kalau kurang kedengaran, aku via chat aja ya pertanyaannya. Terima kasih. Gimana yang Mbak Dea tadi? Ditulis chat ya, Mas? Mas Trevino. Iya, Bu. Iya, Ibu. Oh, Saya tulis oke. chat aja. Oke, siap. Eh, kita Oke, langsung langsung aja ke ya ke presentasi kelompok berikutnya.
kelompok pertama, Bu, itu ya, diskusi dulu jawabannya apa gitu ya. Oke, baik, Bu. Oke. Ditutup, Mas, Ibu, silakan. maaf sebelumnya. Itu masih Kenapa? ada yang ingin bertanya dari Citra. Oh, iya ya, sorry, sorry. Ya, Citra, silahkan. Nggak kelihatan, Cit. Oke, silahkan, silahkan. Izin tanya ya, kelompok 11 saya Citra dari kelompok 6 kalau nggak salah. Pertanyaannya itu di dalam organisasi ini kan perencanaan kinerja itu fondasi utama untuk memastikan bahwa semua aktivitasnya itu berjalan sesuai sama tujuan yang udah ditetapkan. Nah, terus, selain itu, perencanaan kinerja ini efektif untuk meningkatkan keterlibatan sama motivasi karyawan. Nah, dengan latar belakang ini, gimana hubungan antara perencanaan kinerja yang efektif dengan peningkatan motivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi? Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sekian dari materi kelompok kami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih kelompoknya Mas Trevino. Selanjutnya boleh dipersilahkan kelompok berapa nih berarti? 11 ya? Atau berapa? Kelompok 12 Ibu. Oh, 12. Oke, silahkan Kakak. Oke, baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Ida Ristanti, SAP MAP, dan juga teman-teman sekalian. Oke, kami dari kelompok 12 ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait materi mengenai evaluasi kinerja bisnis. Oke, tapi sebelum itu, sebelum mulai pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Boleh di next. Oke, yang pertama ada Graciela Magdalena, yang kedua ada Tia Almamega, yang terakhir ada Rifki Merdensa, saya sendiri. Boleh di next. Nah, ini ada beberapa pembahasan yang akan jadi topik pada pemaparan materi kali ini. Ada 12. Boleh di next saja langsung ke materi pertama. Boleh di next. Oke, materi pertama ada teori evolusi. Boleh di next. Oke, mungkin tadi udah disinggung ya secara garis besar oleh kelompok sebelumnya. Nah, jadi secara sederhana, evaluasi itu sebenarnya proses rutin yang dilakuin buat ngecek sejauh mana sih program, kebijakan, atau sebuah kegiatan itu mencapai target yang diinginin. Nah, di dunia bisnis sendiri, evaluasi itu nggak cuma soal menilai kinerja, tapi juga jadi alat buat pengembangan jangka panjang. Dengan evaluasi, manajemen bisa ngelihat apakah strategi yang dipakai sudah efektif, perlu diubah, atau mungkin bahkan dihentikan atau di-stop. Boleh di next lagi? Nah, materi yang kedua ada pengertian evaluasi menurut para ahli. Boleh di next lagi.
Nah, jadi menurut Scriven tahun 1991, evaluasi merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk menentukan nilai atau merit dari suatu program, kebijakan, atau produk. Nah, proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Perspektif berbeda dikemukakan oleh Jemari Mardapi tahun 2008 yang memandang evaluasi sebagai komponen integral dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas suatu lembaga atau organisasi. Nah, dalam konteks ini, evaluasi tidak hanya sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan yang berkelanjutan. Kemudian Divana dan rekan-rekannya tahun 2017 memperluas pemahaman tentang evaluasi dengan menggambarkan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh evaluator untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang lengkap dan akurat tentang objek atau program, layanan, atau kebijakan tertentu yang sedang dipelajari, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam membuat keputusan. Sementara itu, Fatah tahun 2012 memberikan perspektif yang lebih spesifik dengan menekankan bahwa evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan pada kenyataannya yang mempunyai nilai. Oke, boleh di next materi selanjutnya. Yang materi ketiga ada tujuan evaluasi. Boleh di next lagi. Nah, evaluasi mempunyai peran penting dalam bisnis untuk memastikan kinerja operasional dan meningkatkan produksi. Secara khusus, tujuan evaluasi dapat dikelompokkan jadi 4 ya. Sebagai berikut ada satu, yaitu menilai kompetensi. Evaluasi membantu perusahaan buat memahami sejauh mana sih karyawan memenuhi standar yang dibutuhkan. Ini penting banget buat mengukur kontribusi mereka terhadap organisasi atau perusahaan. Kalau ada kendala, evaluasi bisa mengidentifikasi masalahnya sehingga solusi yang tepat bisa dibuat atau dirancang. Yang kedua ada menilai efektivitas dan efisiensi. Dengan evaluasi, perusahaan bisa tahu apakah sumber daya baik manusia maupun material sudah digunakan dengan optimal atau masih ada yang perlu ditingkatkan. Nah, yang ketiga ada memberikan umpan balik. Jadi informasi dari evaluasi ini bisa digunakan sebagai dasar buat memperbaiki rencana yang kurang efektif dan menyusun strategi baru yang lebih baik. Yang terakhir ada peningkatan kinerja. Nah, evaluasi juga bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan performa tim atau individu yang akhirnya bisa bikin budaya kerja jadi lebih solid atau produktif. Oke, bisa di next. Untuk yang selanjutnya ada materi tahapan evaluasi. Boleh di next lagi. Nah, jadi evaluasi adalah proses penting yang dirancang untuk melihat apakah program dan atau aktivitas berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mastiin hasil evaluasi itu benar-benar bermanfaat, proses ini tuh dilakukan secara terstruktur. Nah, yang pertama itu adalah menentukan topik evaluasi. Nah, langkah awal yang harus dilakuin adalah nentuin fokus atau topik utama dalam mengevaluasi. Apa sih sebenarnya yang ingin kita ukur atau perbaiki? Nah, ini penting banget buat pastiin evaluasi itu bisa berjalan secara efektif dan bisa langsung nyasar sesuai kebutuhan. Misalnya nih, sebuah perusahaan pengen tahu apakah kampanye promosi di media sosial itu benar-benar ngasih dampak yang besar ke penjualan. Nah, dengan fokus yang jelas, perusahaan bisa ngarahin evaluasinya ke aspek yang paling dibutuhin kayak misalnya efektivitas konten atau mungkin kanal distribusinya. Nah, kalau udah difokusin secara jelas, bikin kerja lebih efisien dan nggak buang-buang waktu. Nah, yang kedua ada merancang kegiatan evaluasi. Setelah nentuin topik, kita masuk ke tahap perencanaan. Nah, di sini kita perlu netapin tujuan evaluasi, memilih metode yang bakal digunain, dan juga nentuin alat atau instrumen evaluasi. Perencanaan juga mencakup identifikasi kebutuhan kayak anggaran, waktu, dan sumber daya manusia. Contoh, jika kita menggunakan survei dengan sebagai metode, kita harus merancang kuesioner yang jelas dan juga relevan. Tanpa rencana yang matang, proses evaluasi bisa menjadi tidak efisien atau bahkan gagal memberikan hasil yang diharapkan. Yang ketiga ada memilih metode yang tepat. Nah, tahap ini adalah tahap di mana kita memilih cara yang terbaik untuk mengumpulin sebuah data. Ada beberapa metode yang bisa digunain kayak survei, wawancara, observasi, atau mungkin analisis dokumen. Nah, setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, survei cocok buat ngumpulin data secara kuantitatif dalam jumlah yang besar. Nah, sementara wawancara lebih efektif buat menggali informasi yang lebih dalam lagi. Nah, jadi pilihan metode harus disesuaikan dengan jenis data yang ingin dikumpulkan dan tujuan evaluasi itu sendiri. Oke, yang keempat ada melaksanakan evaluasi. Nah, ini adalah tahap pelaksanaan di mana data mulai dikumpulin sesuai dengan metode yang telah direncanain tadi.
Penting juga buat mastiin proses ini tuh dilakuin secara konsisten, transparan, dan hati-hati buat menjaga validitas hasil itu sendiri. Contoh sederhananya, jika gunain observasi, pastiin semua temuan itu dicatat dengan detail dan pengamatan dilakukan di berbagai kondisi untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Kesalahan atau bias dalam pengumpulan data itu bisa merusak hasil evaluasi. Nah, jadi itu tadi bahwa ketelitian itu sangat diperlukan di tahap ini. Yang kelima ada mengolah dan menganalisis data. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolah dan menganalisisnya. Data kuantitatif bisa dianalisis dengan statistik kayak rata-rata atau regresi, sementara data kualitatif bisa diuraikan dengan teknik tematik buat nemuin tren atau pola tertentu. Misalnya nih, evaluasi menunjukkan bahwa pelanggan lebih sering merespon iklan di media sosial dibandingkan dengan email marketing. Nah, untuk strategi pemasarannya bisa diarahin sesuai dengan temuan ini. Jadi, analisis inilah yang nantinya jadi dasar buat bikin kesimpulan dan juga bikin rekomendasi. Nah, yang keenam ada menentukan keberhasilan program. Nah, tahap ini tuh fokus pada mengevaluasi apakah program atau aktivitas yang dievaluasi telah mencapai target yang ditetapin. Dilakuinnya dengan cara ngebandingin hasil aktual dengan standar keberhasilan yang udah disepakati sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa nilai apakah program tersebut efektif atau masih memerlukan perbaikan. Yang terakhir ada nyusun rekomendasi. Nah, tahap terakhir ini adalah eh, nyusun rekomendasi berdasarkan temuan evaluasi. Nah, rekomendasi harus spesifik, realistis, dan juga relevan dengan kebutuhan program di masa depan. Misalnya nih, hasil evaluasinya itu nunjukin bahwa keterbatasan alat kerja jadi kendala. Nah, rekomendasi bisa ngadain alat baru atau pelatihan tambahan. Jadi, rekomendasi yang baik itu adalah rekomendasi yang memberikan solusi langsung untuk memperbaiki kelemahan dan mendukung keberlanjutan program. Boleh di next. Oke, untuk materi selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi. Boleh di next. Oke, sebelumnya kan evaluasi itu merupakan proses pengumpulan informasi untuk menentukan efektivitas suatu program, kegiatan, ataupun usaha. Nah, dalam konteks bisnis, evaluasi berperan penting dalam memastikan keberhasilan suatu program atau proyek. Nah, dari referensi yang sudah kami dapatkan, terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Untuk evaluasi formatif sendiri dilakukan selama berlangsungnya suatu kegiatan atau program program kerja dengan tujuan memberikan feedback secara berkala. Dan evaluasi formatif ini dilakukan secara rutin, misalnya triwulan atau tahunan. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program. Contoh dari evaluasi formatif ini yaitu evaluasi kinerja karyawan per bulan untuk meningkatkan produktivitas atau mengevaluasi progres proyek berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, untuk evaluasi sumatif sendiri dilakukan setelah kegiatan atau program selesai dilaksanakan secara menyeluruh. Nah, fokus utama dari evaluasi sumatif ini adalah untuk menilai efektivitas dan juga keberhasilan program kerja secara keseluruhan. Nah, tujuan dari evaluasi sumatif ini untuk menilai hasil akhir dari program serta menentukan apakah tujuan utama telah tercapai dengan baik. Contoh dari evaluasi sumatif adalah evaluasi tahunan perusahaan untuk menilai capaian target strategis dan juga finansial. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah materi mengenai metode evaluasi bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis, evaluasi itu tujuannya bukan cuma untuk menilai keberhasilan, tapi juga untuk menganalisis keberlanjutan, resiko, dan pengembangan bisnis yang kita buat. Nah, ada 7 metode evaluasi yang bisa kita terapkan. Boleh di next? Nah, untuk metode yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan untuk menganalisis masalah yang ada. Dengan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang kritis terkait hambatan ataupun tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, kita jadi bisa mengidentifikasi permasalahan secara spesifik. Jadi solusi dapat ditemukan lebih cepat. Contoh pertanyaannya itu misalnya menanyakan apakah proses produksi efisien atau apa yang menyebabkan keterlambatan distribusi. Nah, untuk yang kedua adalah membaca laporan kinerja perusahaan.
Dengan menganalisis laporan keuangan, penjualan, dan juga laporan sumber daya manusia, kita dapat mengevaluasi kesehatan finansial dan juga operasional perusahaan yang kita bangun. Contohnya itu kita dapat membuat atau melakukan ratio analysis untuk menilai profitabilitas perusahaan kita. Nah, untuk metode yang ketiga adalah membuat diagram alir untuk mengidentifikasi resiko pada tahapan bisnis. Dengan menggunakan diagram alir atau flowchart untuk memetakan alur proses bisnis dan juga mengidentifikasi potensi resiko di setiap tahapan, tentunya dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan atau kegagalan dalam proses bisnis kita. Nah, untuk metode yang keempat adalah berinteraksi secara intensif dengan unit bisnis. Dengan melibatkan diskusi atau wawancara yang mendalam dengan tim atau unit bisnis yang bertanggung jawab atas kegiatan tertentu, pasti kita akan mendapatkan informasi yang lebih akurat dan juga lebih mendalam terkait permasalahan yang spesifik. Nah, untuk yang metode yang kelima adalah melakukan studi banding dan juga berbagi pengalaman dengan mitra eksternal. Dengan melakukan kunjungan atau kolaborasi dengan perusahaan atau organisasi lain, untuk mempelajari praktik terbaik tentunya akan membantu kita untuk mendapatkan metode yang lebih efisien dan juga efektif dalam operasional bisnis kita. Untuk metode yang keenam adalah menganalisis kerjasama. Dengan mengevaluasi hubungan kerjasama dengan mitra, baik dari segi efektivitas maupun kontribusi terhadap pencapaian tujuan, dapat memastikan kerjasama saling menguntungkan dan tidak menimbulkan risiko besar bagi perusahaan. Dan metode yang terakhir adalah analisis lingkungan. Dengan melibatkan evaluasi terhadap faktor-faktor eksternal seperti tren pasar, regulasi, dan juga kondisi ekonomi dapat membantu kita dalam menilai apakah lingkungan bisnis kita itu mendukung keberlanjutan dari perusahaan kita. Boleh di next. Oke, materi selanjutnya ada prinsip evaluasi. Boleh di next. Nah, dari referensi yang kami gunakan, terdapat 5 prinsip evaluasi, yaitu ada komprehensif, standar pengukuran, umpan balik, adil dan objektif, dan juga tersistem. Nah, untuk komprehensif sendiri, evaluasi kan intinya itu sebuah penilaian terhadap sesuatu kan. Nah, prinsip dari sebuah penilaian itu sendiri harus bersifat komprehensif. Nah, komprehensif itu artinya menyeluruh sehingga semua aspek dalam program perlu kita ikut sertakan dalam pengajian. Contohnya itu sangat mengevaluasi kelayakan bisnis restoran. Nah, aspek menu, harga, lokasi, dan juga target pasar, serta kepuasan pelanggan harus dinilai secara menyeluruh untuk memberikan gambaran tentang kondisi bisnis kita, apakah akan berhasil atau gagal. Nah, untuk prinsip yang kedua itu kan standar pengukuran. Nah, makna prinsip ini tuh evaluasi harus dilakukan berdasarkan standar atau tolak ukur yang valid, terpercaya, dan juga relevan. Nah, penggunaan standar ini memastikan bahwa hasil evaluasi dapat dibandingkan secara konsisten. Contohnya itu, misalnya ada suatu perusahaan menggunakan atau menetapkan standar laba bersih mereka itu sebesar 20% dari total pendapatan sebagai indikator keberhasilan usaha mereka. Nah, hal ini itu untuk mempermudah pengambilan keputusan yang akan datang dari data yang sudah ada. Nah, untuk prinsip yang ketiga itu kan umpan balik. Jadi salah satu tujuan utama dari evaluasi itu kan memberikan umpan balik yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan di masa depan. Contohnya itu suatu perusahaan melakukan evaluasi hasil kampanye pemasaran mereka. Perusahaan ini mengetahui bahwa media sosial itu lebih efektif nih dibandingkan iklan cetak, sehingga mereka bisa memfokuskan anggaran mereka pada media sosial di masa yang akan datang. Nah, intinya itu evaluasi itu sebagai umpan balik dari perusahaan kita sebagai untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, untuk prinsip yang keempat itu adalah adil dan juga objektif. Nah, makna dari prinsip ini itu merupakan evaluasi itu harus dilakukan dengan transparan tanpa adanya favoritisme atau kepentingan pribadi dari pihak yang terlibat. Contohnya itu dengan melakukan penilaian kinerja karyawan yang didasarkan pada pencapaian target kerja mereka, bukan pada hubungan personal dengan atasan, dan hal ini pastinya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan lebih sehat. Nah, untuk yang prinsip yang terakhir yaitu prinsip tersistem.
Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan metode dan prosedur yang jelas serta berpedoman pada rencana yang terstruktur. Nah, contohnya itu suatu perusahaan itu menggunakan alat evaluasi standar seperti Key Performance Indicators atau KPI untuk menilai pencapaian setiap divisi dalam perusahaan. Nah, hal ini akan meningkatkan efisiensi dalam proses evaluasi. Boleh di next. Nah, untuk yang materi selanjutnya adalah pengertian dari kinerja. Boleh di next. Oke, menurut Givari pada tahun 2013, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Sedangkan untuk kinerja bisnis sendiri, menurut Prasetyo dan Harjamji pada tahun 2013, merupakan akumulasi dari hasil aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu ada mengenai indikator ya. Boleh tolong di next. Menurut Robbins pada tahun 2006, indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu terdapat 5 indikator, yaitu yang pertama ada kualitas. Kinerja dapat dilihat dari bagaimana seorang karyawan memandang mutu pekerjaannya sendiri, termasuk seberapa baik mereka menyelesaikan tugas dengan keterampilan yang mereka miliki. Misalnya, seorang karyawan yang menghasilkan laporan dengan data yang akurat dan juga menggunakan format yang rapi. Ini menunjukkan bahwa kualitas kerja karyawan tersebut cukup baik. Lalu yang kedua ada kuantitas. Kuantitas ada jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh karyawan dalam periode tertentu. Sebagai contoh, berapa banyak produk yang dapat dihasilkan, berapa dokumen atau berapa banyak yang dapat diselesaikan dalam satu hari kerja. Semakin tinggi jumlah output yang dihasilkan dengan tetap mempertahankan kualitas, maka semakin baik kinerja karyawan tersebut. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu di sini menjadi indikator yang sangat penting karena hal ini tidak hanya tentang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tetapi juga bagaimana karyawan dapat mengatur waktu mereka secara efisien. Karyawan yang memiliki kinerja baik akan mampu menyelesaikan tugas sesuai deadline, bahkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Sehingga karyawan tersebut memiliki waktu yang lebih untuk mengerjakan kegiatan penting lainnya. Yang keempat ada efektivitas. Efektivitas di sini berkaitan dengan bagaimana karyawan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan, baik memanfaatkan teknologi secara maksimal, menggunakan bahan baku secara efisien, ataupun mengelola tenaga kerja dengan baik. Seorang karyawan yang efektif akan selalu mencari cara untuk menghasilkan output maksimal dengan sumber daya yang minimal. Yang kelima, di sini ada kemandirian. Kemandirian menjadi indikator yang menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaannya. Karyawan yang mandiri dapat diandalkan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa pengawasan konstan, memiliki inisiatif untuk menyelesaikan masalah, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Mereka juga menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan dengan menjaga nilai-nilai dengan standar yang telah ditetapkan. Boleh tolong di next? Materi berikutnya yaitu ada manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan. Tolong next. Menurut Rifai dan Basri, pada tahun 2005, penilaian kinerja memiliki beberapa manfaat penting, yaitu yang pertama ada performance improvement. Performance improvement memungkinkan adanya umpan balik yang membantu karyawan, manajer, supervisor, dan spesialis sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran. Sistem ini akan membantu untuk memilah area-area yang perlu ditingkatkan dan memberikan solusi yang sesuai. Yang kedua ada compensation adjustment. Dalam hal ini, penilaian kinerja berperan sangat penting dalam menentukan kebijakan kompensasi karyawan. Sistem ini membantu perusahaan mengidentifikasi karyawan yang layak menerima kenaikan gaji, bonus, atau bentuk penghargaan finansial lainnya berdasarkan prestasi kerja mereka. Yang ketiga ada placement decision. Hasil penilaian kerja menjadi dasar pertimbangan untuk promosi atau demosi karyawan.
Perusahaan dapat membuat keputusan penempatan yang lebih akurat berdasarkan track record kinerja karyawan, termasuk memberikan kompensasi yang sesuai bagi mereka yang telah menunjukkan prestasi baik di posisi sebelumnya. Yang keempat, ada training and development needs. Aspek training dan development needs ini membantu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. Ketika penilaian menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan, maka perusahaan dapat merancang program pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Hal ini dapat memastikan setiap karyawan memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai tuntutan posisi mereka. Yang kelima, ada career planning and development. Dalam career planning and development, umpan balik dari penilaian kinerja sangat berharga untuk perencanaan karir karyawan, di mana informasi ini membantu baik karyawan maupun manajemen dalam membuat keputusan pengembangan karir yang tepat sesuai dengan potensi dan aspirasi dari karyawannya. Yang keenam, ada staffing process deficiency, di mana hal ini dapat teridentifikasi melalui analisis kinerja karyawan. Ketika terdapat pola kinerja yang konsisten, baik positif maupun negatif, hal tersebut dapat mengindikasikan kekuatan atau kelemahan dalam proses rekrutmen dan seleksi yang perlu diperbaiki. Yang ketujuh, ada informational inaccuracy yang terungkap melalui penilaian kinerja membantu perusahaan mengidentifikasi kesalahan dalam analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, atau aspek sistem manajemen sumber daya manusia. Hal ini penting untuk memastikan akurasi dalam proses rekrutmen, pelatihan, dan konsultasi. Yang kedelapan, ada job design error. Job design error ini dapat terdeteksi melalui penilaian kinerja yang buruk, yang mungkin mengindikasikan adanya masalah dalam desain pekerjaan. Diagnosis ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan penyesuaian yang perlu dalam pengaturan kerja agar lebih efektif. Ini ke-9, ada feedback to human resource. Pemberian gambaran tentang efektivitas departemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Kinerja karyawan yang baik mencerminkan keberhasilan fungsi dari sumber daya manusia dalam menjalankan perannya. Sementara kinerja yang buruk dapat mengindikasikan perlunya perbaikan dalam praktik-praktik manajemen. Semua manfaat ini menunjukkan bahwa penilaian kinerja bukan sekedar formalitas, melainkan alat strategis yang membantu perusahaan dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya manusianya secara efektif dan efisien. Boleh tolong di next? Materi selanjutnya yaitu ada kegunaan evaluasi kinerja. Tolong di next. Menurut Bank Negara, pada tahun 2005, evaluasi kinerja memiliki berbagai tujuan dan manfaat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, baik di sebuah organisasi maupun di sebuah perusahaan. Evaluasi kinerja ini berperan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan terkait prestasi, pemberhentian, dan penentuan besarnya balas jasa bagi karyawan. Melalui evaluasi kinerja, perusahaan dapat mengukur sejauh mana seorang karyawan mampu menyelesaikan pekerjaannya dan mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. Selanjutnya, evaluasi kinerja juga berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi berbagai aspek operasional seperti program latihan, keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, serta kondisi jam. Tolong di next. Di sini ada studi kasus yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus, boleh di next. PT Sika Nusa Pratama, perusahaan internasional asal Swiss yang bergerak di bidang kimia konstruksi di Indonesia, menghadapi tantangan dalam sistem kompensasi salesman-nya. Perusahaan menerapkan sistem kompensasi berbasis omset penjualan untuk memotivasi salesman mencapai target penjualan yang tinggi, di samping gaji pokok dan tunjangan makan. Namun, sistem ini justru menimbulkan masalah karena salesman terlalu fokus pada pencapaian target jangka pendek tanpa mempertimbangkan kualitas pembayaran pelanggan. Akibatnya, terjadi peningkatan piutang tetap pagi dan keterlambatan pembayaran dari pelanggan hingga melebihi 90 hari. Boleh di next?
Baik, untuk pembahasan studi kasusnya adalah permasalahan utama terletak pada sistem kompensasi yang kurang tepat, di mana fokusnya hanya pada omset penjualan menyebabkan salesman mengabaikan prosedur dan juga kualitas pelanggan. Solusi yang ditawarkan adalah mengubah dasar pemberian komisi dari omset penjualan menjadi pembayaran kas dan juga pelunasan piutang sebesar 1%. Nah, perubahan ini memberikan beberapa keuntungan, di antaranya yang pertama, perusahaan dapat lebih baik mengendalikan kinerja salesman melalui tanggung jawab penagihan piutang. Lalu yang kedua, mengurangi resiko piutang, tata tagih, dan juga keterlambatan pembayaran. Nah, yang ketiga, memberikan penghematan biaya yang signifikan bagi perusahaan, dan juga yang keempat, meminimalkan keluhan pelanggan karena prosedur penjualan yang lebih teratur. Dengan sistem baru ini, salesman tidak hanya fokus pada penjualan, tapi juga kualitas pelanggan dan juga proses pembayaran. Boleh di next. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, sampailah kita pada kesimpulan. Boleh di next dulu, terlebih dahulu. Oke, jadi sampai kita pada sebuah kesimpulan bahwa evaluasi adalah proses sistematis yang krusial dalam organisasi untuk mengukur pencapaian tujuan program dan kebijakan. Nah, menurut para ahli seperti Scriven, Jemari Mardapi, dan Divana, evaluasi bukan sekedar alat ukur, tetapi merupakan instrumen pengembangan berkelanjutan yang mencakup pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi secara menyeluruh. Prosesnya terstruktur dari penentuan topik hingga penyusunan rekomendasi dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Dalam konteks kinerja karyawan, evaluasi mengukur hasil kerja berdasarkan 5 indikator utama: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan juga kemandirian. Nah, proses ini memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, meliputi peningkatan performa, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, identifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan karir, serta perbaikan dalam proses staffing dan desain pekerjaan. Melalui evaluasi yang tepat, perusahaan dapat memastikan efektivitas dan efisiensi program secara keseluruhan. Boleh di next? Nah, ini adalah banyak referensi yang kami gunakan untuk pemaparan diskusi kali ini. Boleh di next lagi? Oke, mungkin sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Oke, sebelum ditutup, kita beralih ke sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin menambahkan dan berbagi pandangan, diperkenankan untuk mengaktifkan fitur raise-nya dan mengaktifkan mikrofonnya. Di layar saya ada Afina Dia Pratiwi, boleh untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya. Oke. Suaranya masuk kan ya? Oke. Terima kasih kelompok 12 atas pemaparan materinya. Pertanyaannya ini sih apa? Berdasarkan materi dari evaluasi kinerja bisnis, sekarang ini kan sudah banyak atau mulai banyak ya brand-brand lokal yang kalau bisa dibilang tuh sedikit menduplikat model dari brand-brand ternama gitu. Nah, menurut kelompok 12 sendiri ini bagaimana sih cara atau strategi yang dilakukan untuk tetap meningkatkan pangsa pasar di tengah persaingan penduplikatan model tersebut? Kurang lebihnya seperti itu. Apakah dapat dimengerti kelompok 12? Bisa diulang sekali lagi ya? Boleh. Intinya aja kali ya. Jadi kan brand-brand lokal tuh udah banyak yang menduplikat model dari brand-brand ternama nih. Nah, terus menurut kelompok 12 sendiri gimana sih cara atau strategi yang dilakukan misalkan dari POV-nya brand-brand ternama untuk tetap meningkatkan pangsa pasarnya di tengah persaingan penduplikatan model tersebut. Seperti itu. Sudah dapat dimengerti belum ya kelompok 12? Oke, terima kasih ya, Vina. Sama-sama. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan, tanya.
Nggak ada, kayaknya Vina doang yang tanya. Satu aja ya, biar cepat selesai. Oke, baik, Bu. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Oke, kelompok sebelumnya jangan itu ya, jangan iri Bu. Kelompok kelompok selanjutnya cuma satu Bu, kita tiga gitu. Nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya eh, kelompok yang sebelumnya boleh menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, baik Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Reja yang tadi itu pertanyaannya banyak organisasi kesulitan untuk mengidentifikasi metrik non-finansial dan yang relevan dan memiliki hubungan langsung dengan tujuan strategis. Jika indikator non-finansial tidak relevan, oh maaf, salah pertanyaan. Pertanyaan itu yang tadi, apa tantangan utama yang dihadapi organisasi saat mengintegrasikan aspek finansial dan non-finansial dalam sistem pengukuran kinerja, serta bagaimana sih hal yang dapat mempengaruhi keputusan strategi. Dari hasil diskusi, saya menemukan dua tantangan. Yang pertama itu perbedaan karakteristik data, yang dimana data finansial bersifat kuantitatif dan seringkali terstandarisasi, sedangkan data non-finansial cenderung kualitatif dan lebih sulit diukur secara objektif. Hal ini menyulitkan untuk menciptakan metrik yang sebanding. Sementara itu, tantangan yang kedua, kompleksitas dalam pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data non-finansial seringkali memerlukan sumber daya tambahan, teknologi, atau metode survei yang dapat meningkatkan biaya dan waktu implementasi. Selain itu, menganalisis data gabungan finansial dan non-finansial membutuhkan keahlian yang multidisiplin. Jadi dampaknya itu terhadap keputusan strategi yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih holistik. Jika berhasil diintegrasikan, pengukuran kinerja yang mencakup aspek finansial dan non-finansial dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh, memungkinkan keputusan strategi yang lebih seimbang dan juga berorientasi jangka panjang. Dampak yang kedua, resiko pengambilan keputusan yang tidak akurat. Jika pengukuran tidak valid atau tidak akurat, integrasi tidak dapat menyebabkan keputusan yang dapat menyebabkan keputusan yang keliru. Misalnya fokus yang berlebihan pada indikator non-finansial tanpa melihat dampaknya pada kinerja finansial dan mengurangi profitabilitas. Jadi solusinya itu dengan cara yang pertama menggunakan kerangka kerja yang terintegrasi seperti balance scorecard untuk menghubungkan metrik finansial dan non-finansial dengan visi dan misi organisasi. Sementara itu, solusi yang kedua mengadopsi teknologi untuk mendukung pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Apakah terjawab, Reza? Boleh di next, Mas, pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan dari Citra yang inti pertanyaannya itu bagaimana hubungan antara perencanaan kinerja yang efektif dengan peningkatan motivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi perencanaan kinerja yang baik itu kan merupakan landasan penting dalam sebuah organisasi, yang dimana hal ini membantu memastikan semua aktivitas sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi ketika perencanaan kinerja dilakukan dengan baik, karyawan jadi tahu apa yang diharapkan dari mereka karena tujuan dan indikator kinerjanya itu sudah jelas. Dan hal ini juga membuat karyawan itu jadi lebih termotivasi dan merasa terlibat dalam pekerjaan. Nah, selain itu juga melibatkan karyawan dalam proses perencanaan kinerja juga membuat mereka merasa lebih dihargai dan lebih berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi dengan begitu, karyawan lebih semangat bekerja karena merasa bagian dari keberhasilan perusahaan. Dan pengakuan dan penghargaan atas kinerjanya karyawan tersebut juga sangat penting dalam menjaga semangat kerja. Jadi, perencanaan kinerja yang efektif tidak hanya membantu organisasi mencapai tujuan, tapi juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Segitu jawabannya dari saya. Apa terjawab, Citra?
Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Nurul. Oke, terima kasih kembali. Oh, iya, baik. Saya izin menjawab pertanyaannya Dea. Tadi intinya yang saya tangkap adalah mengenai dampak negatif dari penilaian berbasis angka sama langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa evaluasi itu akan tetap efektif dan adaptif terhadap perubahan. Jadi menurut tadi udah didiskusikan bahwa dampak negatif dari pengukuran kinerja jangka pendek itu dari segi perkembangan budaya organisasinya itu akan ada yang namanya perilaku tidak etis di mana penilaian berfokus angka itu akan mendorong manipulasi data. Terus dari segi lingkungan kerjanya jadi stres di mana menyebabkan stres dan persaingan tidak sehat. Terus dari kepuasan karyawan itu dia menurunkan motivasi di mana karyawan itu ngerasa nggak dihargain untuk upaya jangka panjang. Terus ada burnout juga, terus ada kurangnya fleksibilitas sama hilangnya peluang jangka panjang. Langkah-langkah konkretnya sendiri itu ada yang pertama balance scorecard, yaitu dengan menggabungkan matriks finansial, proses internal, pembelajaran, dan kepuasan pelanggan. Terus ada tujuan jangka panjang, yaitu dengan menetapkan dan mengevaluasi tujuan jangka panjang yang selaras dengan visi perusahaan. Terus selanjutnya ada keterlibatan karyawan, di mana si bos ini harus melibatkan karyawan dalam setiap proses penetapan tujuan sama evaluasi kinerja. Terus selanjutnya ada pengembangan kapasitas, investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan. Ada review berkala juga, jadi kayak ngelakuin satu peninjauan dan penyesuaian berkala terhadap standar kinerja. Yang terakhir ada penilaian kualitas dan inovasi. Di sini tuh gunain matriks yang menilai kualitas kerja dan upaya inovasi, bukan hanya hasil kuantitatif. Kepada dia, apakah sudah menjawab? Oke. Terima kasih kembali. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Oke, mungkin sekian dari kelompok 11. Maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab, dari sini saya dari kelompok 12 ingin menjawab pertanyaan dari Afina. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara atau strategi yang dilakukan brand lokal untuk tetap meningkatkan pangsa pasar di tengah persaingan penduplikatan. Jadi di era Punten, Mbak, sekarang, bukan brand lokalnya. Yang high brandnya ya Mbak Afina ya? Betul, Bu. Kalau dari brand ternamanya gimana, Mega? oh bukan dari brand lokal ya? Tapi kalau dari brand lokalnya juga boleh atau enggak dua-duanya? Atau gimana nih? Terserah. Ya udah, Afina jawab dari versi lokal, nanti Ibu bantu dari versi yang brand ternamanya deh. Ibu saya yang jawab. Sorry, Alma. Ibu saya ininya brand lokal, nangkepnya Ya udah, tadi. Alma jawab dari versi lokal, nanti Ibu bantu dari versi brand yang high itu gimana gitu. Oke. Nah, kalau dari brand lokal sendiri kan emang banyak yang terinspirasi atau bahkan menduplikasi model dari brand ternama. Nah, untuk dapat tetap bersaing dan meningkatkan pangsa pasar, brand lokal itu perlu fokus pada pengembangan identitas unik mereka sendiri. Kayak misalkan menciptakan nilai tambah yang berbeda, misalnya mengangkat unsur budaya lokal dalam desain menggunakan bahan baku berkualitas yang khas Indonesia atau memberikan layanan personal yang tidak brand besar tersebut lakukan kepada customer-nya. Selain itu, penting juga untuk brand lokal membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui komunitas yang jujur dan transparansi tentang proses produksi. Nah, selain itu, strategi lain yang bisa diterapkan dengan memanfaatkan keunggulan sebagai brand lokal seperti kemampuan untuk lebih cepat merespon tren pasar lokal dan menyesuaikan produk dengan preferensi konsumen di Indonesia.
Brand lokal juga bisa memaksimalkan penggunaan media sosial dan platform digital untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, mengumpulkan feedback, dan menciptakan komunitas yang loyal. Nah, dengan menerapkan harga yang lebih kompetitif sambil tetap menjaga kualitasnya, brand lokal di sini bisa menawarkan alternatif yang menarik bagi konsumen yang menginginkan produk dengan gaya internasional, namun dengan sentuhan lokal. Kalau dari saya seperti itu, Ibu. Oke, bantu jawab ya Mbak Alvina. Jadi sebenarnya brand brand-brand lokal itu, ini kalau menurut POV saya ya gitu, brand-brand lokal itu menduplikat brand-brand ternama itu kan sebenarnya mereka tuh bidik pasarnya itu adalah masyarakat menengah ke bawah ya. Jadi mereka itu ingin menciptakan apa ya, ingin memberikan eh, apa ya sensasi atau kepada masyarakat menengah ke bawah itu, ini loh kamu bisa merasakan produk-produk yang ternama tapi versi lokal kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya nih, sebenarnya brand brand ternama itu tetap tenang aja karena mereka punya pangsa pasar sendiri, yaitu orang-orang yang misal sosialita, orang-orang yang kaya. Sesimpel tas deh, misal tas Hermes gitu, banyak kan duplikat-duplikat di Shopee gitu yang atau yang brand lokal yang menciptakan model yang sama. Nah, sebenarnya pangsa pasar brand lokal itu kan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah kan. Nah, sedangkan si tas Hermes tetap maksudnya dia tetap tenang aja gitu loh karena mereka tuh tahu pangsa pasarnya itu adalah orang-orang yang kaya, cuma orang-orang yang mampu bisa beli tas Hermes itu misalnya. Nah, kalau saran dari saya kalau menurut saya nih ya biasanya tes Hermes itu akan terus melakukan inovasi ataupun menjaga kualitas yang tidak bisa dilakukan oleh produk-produk lokal gitu. Misalnya kulit kulit tasnya tas Hermes saja mahal banget ratusan juta yang tidak bisa dibeli yang tidak bisa diproduksi oleh tas brand lokal gitu. Jadi menurut saya tetap menjaga kualitas agar tetap terjadi engage antara customer yang kelas kakap yang kaya raya itu untuk tetap balik lagi ke brandnya gitu walaupun di luar sana duplikat-duplikat atau produk-produk lokal itu eh, banyak gitu ya berjamuran nih lah intinya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya mereka udah tahu sih marketnya siapa, jadi mereka di sini tetap mempertahankan kualitas pelayanan atau pemasarannya seperti apa kayak gitu sih Mbak kalau menurut saya gitu. Ada tambahan nggak dari teman-teman yang lain? Kalau Mbak Vina suka brand lokal apa brand ternama, Mbak? Untuk saat ini brand lokal soalnya belum mampu kalau beli brand ternama. Oke, saya aja juga karena saya kaum mendang-mending, jadi saya milihnya brand lokal gitu daripada beli tas Hermes tapi imitasi atau KW, mending beli brand lokal tapi jelas gitu loh. Karena malu juga kalau ketahuan kita pakai brand ternama tapi KW gitu kan. Mending pakai brand lokal untuk saat ini gitu. Ya semoga ke depannya kita siapa tahu kan teman-teman menikah dengan konglomerat kayak Raya gitu. Papa beliin tas sekian M kayak Sandra Dewi gitu. Yang penting uangnya jelas gitu, bukan hasil korupsi gitu. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Sudah 4:30 ternyata. Terima kasih banyak atas partisipasinya dari jam 1 sampai jam setengah